Di video ini kita akan ngebahas HP 2 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih di pertengahan tahun 2025. Yo guys, lagi aja bersama Rahkrisna sini, dan kali ini kita akan ngebahas HP 2 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di 2025, khususnya mungkin bulan Juli sampai Agustus. Nah, kita akan ngebahas 5 HP sekaligus yang kita udah sesuaikan dengan harganya masing-masing. Jadi nanti ada HP yang harganya 2 jutaan kecil sampai yang 2 jutaan kayak 2,8 dan 2,9. Makanya kalian pastikan simak videonya sampai habis biar kalian bisa mempertimbangkan HP mana yang paling sesuai dengan budget dan juga kebutuhan kalian. Kalau mau skip juga silahkan ya, karena kita udah menyediakan chapter dan juga link YouTube Shopping biar kalian bisa langsung ngintip-ngintip gitu 5 HP yang kita bahas itu apa aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dulu. Udah? Oke, sudah subscribe. Sekarang kita ke nomor yang pertama. HP 2 jutaan terbaik Juli 2025 yang pertama adalah Infinix Hot 50 Pro Plus. HP tipis dengan layar AMOLED berukuran 6,78 inch yang tentunya bakalan manjain mata kalian. Layarnya juga cukup cerah dengan brightness di 500 nits, jadi masih enak lah buat dilihat meskipun kita pakai di luar ruangan. Terus performanya juga udah kenceng karena dia udah pakai Helio G99 dengan grafis Mali G52 MC2. RAM-nya udah 8GB punya dan storage di 256 GB. Bah, layar AMOLED plus performa gacor tentunya adalah kombinasi yang sangat mantap ya. Buat rebahan gitu ya, sambil main game, sambil nonton film itu pasti nyaman lah buat berjam-jam. Tapi buat kerja juga oke kok, buat multitasking gitu. Entah itu nonton TikTok, ngedit video di CapCut, simpen ratusan file, sampai buka banyak aplikasi tanpa nge-lag. Ini terbukti dari skor Antutunya yang cukup tinggi, tembus di angka 387.082 poin. Artinya bisa buat gaming nggak bang? Well, kalau kita pakai buat main game kayak Mobile Legends, PUBG, bahkan Genshin Impact di settingan low, ini udah bisa. Tapi namanya juga HP 2 jutaan kecil, pasti ada komprominya, yaitu pada bagian storage yang masih pakai eMMC. Jadi tentunya belum sesat-set HP 2,5 jutaan ke atas yang sudah pakai storage UFS. Kameranya 50 megapiksel belakang dan 13 megapiksel depan, yang mana ini udah cukup lah buat foto-foto harian. Hasil warnanya masih natural dan detailnya lumayan, tapi untuk foto malam hari atau low light sih ini masih agak kurang ya. Infinix Hot 50 Pro Plus punya desain yang tergolong ergonomis. Bobotnya ringan, cuma 162 gram dan tipis banget, cuma 6,8 mm. Meskipun tipis-tipis gini, dia tetap bisa ngasih baterai yang cukup besar di 5000 mAh dengan fitur fast charging 33 watt. So ya, tentunya HP ini masih kuat lah buat dibawa dan dipakai seharian. HP 2 jutaan terbaik Juli 2025 yang kedua adalah Redmi Note 14. HP ganteng dengan layar AMOLED 6,67 inch Full HD Plus yang nggak cuma luas atau gede gitu ya layarnya, tapi dia juga udah super terang. Yes, brightness dari HP ini udah tembus 1600 nits. 1800 nits. Nah itu dia. Cocok buat kalian yang sering scroll TikTok, nonton Netflix, atau buka IG di luar ruangan. Chipsetnya juga oke punya nih, karena dia pakai MediaTek Helio G99 Ultra. Ini adalah versi improvement dari G99 yang mana klaimnya sih dia jadi lebih stabil dan secara suhu dia nggak sepanas G99. Dikombin sama GPU Mali G57 MC2, RAM 8GB dan storage 256GB UFS 2.2, HP ini berhasil mencatat skor Antutu yang tinggi di kelasnya, yaitu sekitar 430 ribuan. Otomatis performa tersebut udah bisa banget diandelin buat multitasking, live IG, scrolling, ngechat, atau video call, atau sleep call sama gebetan. Kameranya juga lumayan dengan kamera utama di 108 megapiksel yang bisa jepret gambar yang lebih tajam dan natural. Kamera depan 20 megapikselnya juga udah cocok banget buat ya kebutuhan standar lah ya, kayak selfie ataupun video call. Nah, beralih ke aspek ergonomis, Redmi Note 14 memiliki desain yang terlihat elegan dan sudah dilindungi Gorilla Glass 5. Bobotnya di 196,5 gram, yang mana ini nggak ringan-ringan banget dengan tebal di 8,16 mm.
Baterainya sendiri lumayan gede ya, dengan kapasitas di 5500 mAh dan fast charging 33 watt. Ya tentunya dengan kapasitas segini udah bisa banget lah buat dipakai seharian. HP 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Poco M7 Pro 5G. HP kenceng yang nggak cuma ngebut, tapi juga udah support dan bisa banget lah buat dipakai dalam jangka panjang karena dia udah mendukung yang namanya jaringan 5G. Untuk chipsetnya, dia pakai Dimensity 7025 Ultra yang dikombinasikan dengan GPU AMD BXM 8256, RAM 8GB dan storage 256GB UFS 2.2. Kombinasi ini bikin dia bisa ngasilin skor Antutu sekitar 476 ribuan, yang mana ini adalah salah satu skor tertinggi di kelas 2 jutaan. Buat multitasking, main Genshin Impact di settingan low, buka banyak aplikasi sekaligus, performa dari Poco M7 ini tentu udah bisa banget dihandalkan. Udah handal ini. Untuk kamera utama, Poco M7 Pro 5G membawa sensor utama 50 megapiksel dengan bukaan f1.5 dengan adanya fitur OIS, yang mana ini bikin foto siang hari jadi lebih tajam dan low light-nya masih cukup jelas. Kamera depannya 16 megapiksel, yang mana udah oke juga buat selfie dan juga video call. Udah cukup oke meskipun sedikit catatan kamera depannya ini belum support video 60 fps. Jadi buat yang suka nge-vlog pakai kamera depan mungkin belum bisa smooth banget gitu ya. Jadi kamera belakang aja. Soal layar, HP ini memiliki layar AMOLED 6,67 inch Full HD Plus dengan refresh rate di 120Hz dan brightness-nya mencapai 2100 nit, which ini salah satu brightness tertinggi di kelas 2 jutaan. Mainin HP-nya di bawah sinar matahari masih terlihat cukup jelas lah. Ini cocok banget buat kalian yang sering keluar ruangan pada saat siang-siang. Desainnya udah dilindungi pakai Gorilla Glass 5 dengan bobot yang cukup ringan di 190 gram dan ketebalannya di 7,99 mm, yang mana ini tentunya udah enak buat digenggam. Baterainya sendiri berukuran 5110 mAh dengan fitur fast charging yang kenceng banget di 45 watt. HP 2 jutaan terbaik yang keempat adalah Samsung Galaxy A16. HP dari brand yang udah punya nama gede, tapi dia tetap bisa ngasih value terbaik di kelas 2 jutaan. Mulai dari chipsetnya, dia pakai Helio G99 dengan GPU Mali G57 MC2, RAM 8GB dan storage 128GB. Buat multitasking, scroll WA, ataupun kayak belanja-belanja di Shopee, atau ngedit video tugas menggunakan apa tuh? CapCut ya namanya. Nah, menggunakan CapCut udah bisa dijabanin dengan HP ini. Skor Antutunya estimasi di 415 ribuan, yang mana ini sedikit di bawah Poco M7 Pro 5G, tapi masih cukup lah buat main game kayak Mobile Legends, PUBG, ataupun Genshin Impact. Tapi perlu dicatat ya, storage-nya ini masih pakai eMMC, jadi mungkin secara kecepatan, bukan mungkin ya pastilah ya, secara kecepatan dia tidak secepat HP yang sudah pakai storage UFS. Contohnya kayak si Poco tadi. Untungnya secara kamera Galaxy A16 ini bisa dibilang cukup oke karena dia pakai kamera utama resolusinya 50 megapiksel, terus ada kamera 5 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Hasil foto outdoornya tajam dan adanya ultrawide tentu bisa jadi fitur tambahan yang menarik. Kamera depannya 13 megapiksel yang mana udah oke juga buat selfie maupun video call. Well, tapi kalau kita ngomongin soal perekaman video dia belum se-advance itu, yang mana ini sebenarnya cukup expected sih karena 2 juta ya. Intinya dia belum ada OIS dan apalagi tuh. Perekaman videonya belum 60 fps, jadi standar aja. Layarnya juga gede ya, karena dia ukurannya di 6,7 inch Super AMOLED dan udah Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Karena dia Super AMOLED sih, jadinya kualitas warnanya udah bagus banget. Layar yang tentunya udah enak banget lah buat scrolling-scrolling, nonton drakor, ataupun maraton film berjam-jam. Ya, asalkan hati-hati kena brain rot aja sih. Kalau film aman sih, kayaknya brain rot itu kenanya kalau kita nonton video kayak Reels ataupun TikTok. Oke. Untuk desainnya simpel-simpel aja, khas Samsung dengan bodinya yang plastik, berat di 200 gram dan tebal 7,9 mm. Baterainya sendiri 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt. Ya lumayan kenceng lah 25 watt.
HP 2 jutaan terbaik Juli 2025 yang terakhir adalah Infinix Note 50X 5G. HP yang tampil beda dengan bentuk kamera yang bak permata dan bodi yang ramping hanya 7,55 mm. Ini bisa jadi pilihan yang cocok ya buat lo yang memang pengen dapetin HP dengan bodi ramping tapi udah bisa kencang buat kebutuhan harian. Performanya ditenagai chipset baru Dimensity 7300 Ultimate yang disandingkan dengan GPU Mali G610 MC2, RAM 8GB dan storage 256GB UFS 2.2. Kombinasi ini tentunya udah nyaman banget buat multitasking, buat apalagi kalau HP itu apa ya? Nonton video, ngerender di CapCut, ataupun kayak live streaming ya, buat kalian sekarang yang lagi live streaming gitu. Ini HP-nya udah bisa banget diandelin. Skor Antutunya juga ngeri banget, karena di harga segini, dia bisa tembus sampai 590 ribuan. Bahkan udah support 5G juga, jadi bakalan siap banget buat dipakai jangka panjang. Kamera belakangnya di 50 megapiksel, yang mana secara perekaman video, dia udah support perekaman hingga 4K, dan dia juga udah support slow motion hingga Full HD 120 fps. Which is untuk kelas HP 2 jutaan ini udah lumayan banget buat konten-konten. Kamera depannya 8 megapiksel standar aja, yang mana udah bisa ngerekam sampai resolusi 2K. Cuman buat selfie low light sih, kalau melihat review di reviewer lain ya, ini kadang agak soft gitu ya, sehingga butuh pencahayaan yang lebih bagus. Layarnya 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus dan IPS punya, atau IPS, nah bener IPS punya, dan refresh rate-nya ini di 120 Hz. Meskipun belum AMOLED, tapi panel IPS-nya udah cukup terang dan tajam buat nonton film, nonton YouTube, ataupun maraton drama Korea. Desainnya masih tergolong ramping ya, dengan bobot yang cukup ringan di 165 gram dan juga fast charging 45 watt. Oh ya, untuk ukuran baterainya ini lumayan gede juga di 5200 mAh. So, untuk kecepatan charging udah tergolong cepat dan untuk kapasitasnya udah sangat oke di kelas 2 jutaan. Bahkan bisa reverse charging juga, jadi cocok banget lah buat kalian yang suka bantuin temen ketika baterainya lagi lowbat. Yo guys, itu dia 5 HP harga 2 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. List lengkap beserta harga terupdate dari 5 HP tersebut bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Itu kalau nggak salah bakalan muncul di bagian atasnya judul video ya, atau mungkin di deskripsi itu kayaknya ada muncul link-linknya. Karena emang YouTube Shopping ini kayaknya lagi eksperimen atau gimana, jadi tampilannya masih cukup sering berubah-ubah. Yang pasti kalian cari aja keranjang-keranjang YouTube Shopping-nya untuk bisa dapetin link dari toko terpercaya dan harga terupdate-nya. Ya, kali-kali lagi ada voucher kan. Kayak kemarin 77 sempat ada voucher menarik. Siapa tahu Agustus 88 juga ada voucher ya, hingga 1 juta misalkan. Dan buat yang punya pertanyaan atau apapun, silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau suka. Jangan lupa subscribe biar mendapatkan rekomendasi menarik lainnya. Bye-bye.